Ingat ya rumusnya, no wrong feeling, tidak ada perasaan yang salah. Yang ada wrong action. Ingat, khawatir itu sinyal. Kalau kita nggak punya khawatir, bahaya juga. Khawatir berlebihan yang bahaya. Stres itu sinyal. Kalau nggak stres nggak maju, udah. Stres berlebihan yang bahaya. Thinking itu bagus, yang nggak bagus overthinking. Ini nanti kalau kita main di titik tengah, ini nanti disebut titik cukup namanya. Pertengahan, kalau dalam bahasa Quran disebut wusto, wasaton. Makanya sepak bola harus ada yang di tengah, namanya wasit. Nah, wusto, wasaton, wasit itu adalah di tengah-tengah. Di sini enggak, makanya happy jangan terlalu happy, sedih jangan terlalu sedih, biasa aja. Jadi hidup yang biasa aja itu aman. Makanya orang baik itu jauh lebih menderita daripada orang jahat. Capek hidupnya. Kenapa? Gini, baik. Maaf ya, sampai susah banget untuk ngomong enggak tuh, aduh udah aja. Ya jadi kita ngerti dulu mekanismenya, oh ternyata jangan-jangan selama ini kenapa aku gini-gini terus, selama ini jangan-jangan yang di depan emosi gitu. Jadi kalau nanti kita ngerti, begitu emosi mulai mencuat, mau marah, mau jadi singanya keluar nih, diam dulu, sah. Kenapa? Mikir konsekuensi. Daripada aku ngabisin energi buat ngambek sama dia, mending ngabisin energi ke tempat yang lebih bermanfaat. Makanya kenapa orang sekarang nggak ngapa-ngapain tapi capek? Gimana mau nggak capek? Tubuh nggak ngapa-ngapain tapi di sini isi yang nyebelin tadi ada terus nih. Gitu. Mulu. Wah itu dropping energi banget gitu. Dan itu sangat merugikan. Ada yang mau ditanyain dulu gitu atau dialogkan? Sering emosi ya? Kita bahas itu aja boleh? Boleh ya? Kelihatan dari muka-mukanya sih ya, nggak apa-apa ya. Ya, muka-muka emosi. Oke. Bentar ya, punten. Ini saya mundurin dulu dikit. Ya, teman-teman, saya selalu mau membahas dulu karena kan ini kita selalu mengaitkan ke teologis gitu ya, ke religiusitas gitu, tapi saya rasa konteksnya bukan hanya dalam wilayah religiusitas tapi lebih kepada kesadaran gitu. Ya, jadi antara agama dan spiritual itu kan dua hal yang bangunannya beda sih sebenarnya. Maka orang beragama belum tentu memiliki kesadaran spiritualitas yang baik gitu. Nah, agama itu kan jembatan menuju bagaimana kita masuk kepada kesadaran sebetulnya. Nah, cuman karena memang banyak yang hanya menjalankan ritualnya, tapi tidak terhubung kepada kesadarannya, akhirnya sibuk berritual, tapi tidak menumbuhkan kesadaran gitu misalnya. Kan kemarin kita pernah bahas ya, orang tuh kelihatan agamawan banget, tapi tukang ngegosip gitu, misalnya. Kan bisa aja. Orang tuh kelihatan soleh banget, tapi korupsi gitu misalnya. Kan bisa aja gitu ya. Sehingga ternyata konteks dalam kehidupan ini, kalau kita bicara dalam wilayah yang namanya hidup, mau nggak mau, suka tidak suka, kalau kita bicara dalam partikel hidup, hidup itu selalu punya rumus yang namanya terkoneksi. Kemana? Nah, ini kita bicara nih. Terkoneksi kepada vertikal itu ke Tuhan, Allah dalam perspektif Islam, dan terkoneksi kepada siapa? Sesama manusia gitu. Dan satu lagi jangan lupa terkoneksi kemana? Ke alam. Ya, jadi sebenarnya kita cuma mau bicara si tiga ini aja, teman-teman. Jadi tiga ini adalah konektivitas kita kepada Allah, konektivitas kepada sesama, dan konektivitas kepada alam. Karena kita nggak mungkin lepas dari ini gitu. Makanya sering kalau dalam ceramah-ceramah ada hablum minallah, hablum minannas, yang ini emang jarang sih. Ini disebut hablum minal alam. Gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ini semua tuh terjadinya Jadi sebenarnya kan ini suka jadi pembicaraan-pembicaraan yang di masyarakat umum ya, suka ada ngomong gini, aduh dia tuh hablum minallahnya bagus banget tapi hablum minannasnya nggak oke gitu. Karena dia ngelihat bahwa rajin ke masjid, rajin sholat, tapi pelit gitu misalnya. Tetangganya susah nggak mau nolong gitu misalnya. Ngejulidin orang terus gitu. Nah, artinya, ini semua kenapa terjadi secara simultan? Orang yang punya hubungan bagus sama Tuhan, dia akan memiliki hubungan bagus sama manusia, dia akan memiliki hubungan bagus sama alam gitu. Sip ya. Jadi nanti kita ngerti bahwa ketiga-tiganya ini nggak bisa terpisah-pisah tuh nggak bisa. Kenapa? Kalau dia hubungan bagus sama Tuhan, maka sifatnya Tuhan akan terpancar kepada sesama gitu intinya. Sip ya. Jadi kalau sekarang mau ngomong bahwa
apa sih indikator parameter orang yang hubungan sama Allahnya bagus? Berarti sifat welas asihnya Allah terjadi pada dirinya dan dia menjadi welas asih gitu inti. Jelas ya? Berarti pertanyaan saya, orang yang rajin sholat pasti bagus nggak hubungannya sama Allah? Belum tentu. Orang rajin puasa, rajin umroh, udah haji, belum tentu. Kenapa? Itu semua konteksnya hanya dalam konteks wilayah yang namanya ritual gitu. Ya, nah. Hablum minallah kita udah bahas tuh kemarin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita bahas ketakwaan. Wah, udah deh. Kita udah banyak seri lah ya tentang konteks yang namanya hablum minallah gitu. Nah, hari ini mungkin di beberapa modul yang akan kita bahas, kita akan lebih melakukan yang namanya self-reflection atau konteks yang namanya ke dalam untuk merefleksi gitu. Jadi refleksi di sini artinya kita ngecek gitu. Kenapa? Karena kalau kita jarang bertanya atau ngomongin why atau kenapa sama diri sendiri, kita rata-rata nggak kenal sama diri gitu. Ya, ingat ya rumusnya. Kalau orang nggak kenal diri, pasti nggak tahu diri. Udah gitu aja. Jadi kalau orang nggak tahu diri, berarti dia nggak kenal sama dirinya. Makanya mengenal diri ini akan jadi satu ilmu atau satu pencarian yang nggak akan pernah selesai gitu. Makanya kenapa kalau dalam perspektif yang pernah kita bahas ada disebut man arafah nafsah, faqad arafah robah. Kalau kamu mengenal dirimu, maka kamu akan mengenal Tuhanmu gitu. Nah jadi dalam beberapa saat ke depan kita akan melakukan refleksi gitu. Dan seperti biasa, saya pasti banyak nanya. Kenapa saya banyak nanya? Untuk memancing teman-teman ini nanya juga ke dalam dirinya gitu. Kan kalau saya nanya otomatis jawab gitu ya. Dan mau jawab otomatis ada dialog gitu. Nah, maaf ya. Perlu disadari bahwa dialog paling banyak dalam keseharian dan dalam hidup itu dialog sama diri sendiri loh. Self-talk itu paling banyak gitu. Nah, jadi kalau orang self-talknya nggak bagus, ngobrol sama dirinya nggak bagus, itu biasanya kualitasnya juga jadi nggak bagus gitu. Nah makanya hampir di semua kajian pembelajaran pasti saya banyak nanya. Memancing supaya audiensnya ngobrol sama dirinya gitu. Kenapa? Karena boleh jadi dirinya udah lama nggak diajak ngobrol. Padahal pengen banget disapa, diajak ngobrol, tapi nggak punya waktu gitu. Saking nggak ada timing untuk ngobrol ke dalam, akhirnya apa? Sibuk terus keluar gosip gitu kira-kira. Nah jadi belajar kita ini sebenarnya momentum refleksi gitu ya. Jadi tolong dicek ke dalam, tolong dicek lagi ke dalam gitu. Nah kita tahu bahwa manusia ini kalau saya pinjam rujukan di Quran di surat 17 ayat 70, makhluk Allah yang paling mulia dan sempurna gitu. Ada kalimat begitu. Kenapa? Karena salah satunya tidak ada makhluk Allah yang dia terus mempertanyakan makna tuh nggak ada kecuali kita yang namanya manusia. Kucing, dogi itu nggak akan, aduh makna hidup apa ya, nggak ada. Buat dia mah udah aja gitu. Aduh nanti kalau gini gimana, nggak ada gitu. Yang mempertanyakan dirinya, yang mempertanyakan eksistensial dirinya itu cuman kita manusia. Maka memang kita ini makhluk yang terus mencari makna dan yang paling bahaya itu kita keracunan memaknai sih, itu yang paling bahaya gitu. Kalau udah mulai keracunan memaknai, ya udah aja. Teman-teman jangan lupa ya, manusia itu makhluk yang paling banyak ngarang, udah gitu aja. Dikarang aja semuanya. Diada-adain, dibikin-bikin, yang akhirnya dia mengada-ngada pikirannya sendiri, bete sendiri gitu. Makanya nanti itu ada yang namanya disebut berprasangka. Gitu. Jadi nanti tuh dibumbuin sama karangan, ini kayaknya gini. Contoh. Yang ngebuat orang tidak bahagia adalah mengarang ketika dia tidak menerima apa yang terjadi saat ini. Misal, udah jelas-jelas makan siang menunya cuma tempe, tapi ngarang, aduh kayaknya kalau steak enak deh. Nah udah mulai tuh. Duh kayaknya kalau, nah udah tuh. Duh kayaknya kalau, udah. Nah, kita tuh memang kecanduan tukang ngarang aja, udah gitu intinya. Makanya, di satu sisi, kita mencari makna, tapi jangan keracunan makna gitu. Nah ini penting nih, perlu lah gitu. Sip ya, sehingga nanti kalau kita mulai menyadari, contoh yang pernah kita bahas, kita benci sama orang, bukan benci sama orangnya, tapi aku memberikan makna kalau dia nyebelin gitu. Benar nggak? Kalau nggak ada makna, nggak ada. Nggak akan nyebelin, nggak akan benci gitu. Nah, si pemaknaan inilah yang membedakan kita dengan makhluk yang lain. Makna itu maksudnya persepsi. Makna itu persepsi, ya. Sudut pandang. Kita tahu A, tahu B, tahu C, jadi kita memaknai. Nanti ujung-ujungnya dari pemaknaan apa coba?
keyakinan. Makanya nanti kita ngerti bahwa setiap orang tuh punya keyakinan yang nggak sama 100% gitu intinya. Sip ya? Contoh aja, kalau saya nanya tentang Jakarta, masing-masing punya makna yang berbeda nggak? Pasti. Ada yang ngomong macet lah, panas lah. Kalau ya tergantung mood juga sih. Kalau lagi happy, mungkin happy jawabannya gitu. Sehingga dalam satu event, dalam satu kejadian, atau dalam satu konteks apapun, semua tergantung dari bagaimana kita memaknai. Sampai sini oke? Pernah ngelihat nggak ada orang yang ada angka gini, ngelihat di sini sama ngelihat di sini? Ya, buat si ini berapa? 6. Buat si ini 9. Ini bisa berantem loh. Bener nggak? Salah lu gitu. Nah, ini 6 enggak. Nah, maka kenapa kita perlu punya skill untuk memindahkan dari sudut pandang siapa yang kita lihat gitu. Jadi ada satu skill di mana kalau saya jadi dia sudut pandangnya gimana ya gitu. Alih-alih kita menyalahkan, kita pindah tempat dulu gitu. Karena jangan-jangan yang satu ngelihatnya 9, yang satu ngelihatnya 6, cuman beda gara-gara sudut pandang gitu kira-kira. Oke sampai sini? Dan yang paling bahaya itu kalau sama pasangan. Oh iya udah, kalau sama pasangan udah nggak usah diceritain lah ya. Meskipun sekamar, sekasur, 6, ya maksudnya ini berantem terus pasti gitu. Fix aja udah. Karena memang pasangan itu didesain untuk membuat kerusuhan sih ya. Udahlah gitu ya. Supaya tumbuh. Ya. Jadi kalau sekarang ada yang komplain, aduh suami saya, istri saya, udahlah ya. Itu memang desain hidup begitu gitu. Ya, jadi yang belum punya pasangan mikir-mikir lagi kalau mau punya ya. Yang udah-udah juga pusing gitu ya kira-kira. Sama pacar juga begitu. Iya sama pacar juga begitu sih. Pokoknya yang urusannya pasangan. Nah, itulah kenapa kita akan selalu disakiti hatinya sama orang yang kita sayang. Udah gitu aja. Gitu. Kenapa? Karena sayang membentuk attachment. Attachment membentuk ketergantungan. Menggantung kepada sesuatu yang berubah-berubah pasti bakal kecewa gitu. Gitu ya. Makanya nanti kita mengerti bahwa penting belajar merubah posisi. Coba posisikan aku di tempatnya dia pun sebaliknya. Nah, orang yang mampu merubah posisi itu sering disebut orang yang memiliki empati gitu. Paham ya? Jadi kalau kita punya empati, alih-alih langsung menilai, alih-alih langsung benci, diam dulu. Kalau aku jadi dia, bakal apa ya gitu. Kalau aku jadi itu, orang itu bakal gimana ya gitu. Karena kalau kita cuma ngelihat satu sudut pandang, kita nggak pernah tahu orang lain ngelihat dari sudut pandang yang mana gitu. Sip ya? Jadi maaf ya, susah kalau kita mau hidup happy, kalau nggak ada empati itu susah aja. Kenapa? Karena kita pengen ngelihat dari sudut pandang kita terus, dan yang pengen kejadian maunya kita terus gitu. Dan itu sama dengan nyari sesuatu yang nggak ada gitu intinya. Itu intinya kayaknya gua pikir terus ya. Iya. Kalau di sana mikirnya beda lagi. Beda lagi. Makanya setiap orang punya pikiran yang berbeda nggak? Iya. Makanya dalam hidup nggak ada benar salah sebenarnya. Yang ada benar dan kebenaran yang lain. Kenapa semua orang ngerasa benar masalahnya? Sip ya? Nah, orang yang bisa bertukar tempat adalah orang yang sudah mulai masuk memiliki yang namanya bijaksana gitu. Jadi kalau kita nggak bijaksana, susah aja. Makanya kalau dua-duanya ngomong pakai ego, 6 sama 9, wah berantem terus. Dia nggak mau ngelepasin egonya, dia nggak mau merendahkan egonya, selama-lamanya akan chaos terus gitu. Nah nanti kita ngerti bahwa, oh ternyata selama ini aku cuman salah lihat, salah memandang, sudut pandangnya nggak tepat atau sudut pandangnya sempit. Nah orang yang semakin luas sudut pandangnya, semakin akan melihatnya 360 derajat gitu. Nah, orang yang bisa punya empati, orang yang bijaksana, dia akan lebih hati-hati mengambil yang namanya keputusan. Ingat ya, kalau udah diputuskan, terjadi hukum konsekuensi. Dah. Makanya belajar hati-hati dalam mengambil keputusan. Dalam bahasa agama, dalam tradisi Islam, orang yang waspada terhadap hidup dan keputusannya disebut orang yang takwa, gitu kira-kira. Jadi orang yang takwa pasti dia hati-hati. Duh, tar ya, ini kalau saya gini bagus nggak? Kalau saya gini oke nggak? Kalau saya gini dampaknya apa gitu?
Jadi mikir dulu baru ngomong, jangan ngomong dulu baru mikir. Oh, iya Bu. Ibu yang mana? Mikir dulu. Baru ngomong. Jangan-jangan kebanyakan ngomong dulu baru mikir. Iya, tapi ya maaf nih ya, enggak ngapain harus minta maaf, emang fakta ya. Fakta nih, fakta kebanyakan 98% itu tidak nggak waspada. Kenapa? Karena 98% kita dikuasai oleh yang namanya kebiasaan. Sip ya. Makanya orang yang nggak ngerubah kebiasaannya, dia pasti tidak merubah keputusannya. Sadari deh, kalau kita mulai ngerasa bahwa kenapa ya problem gua itu terus, cek keputusannya pasti sama aja. Nggak jauh beda sama keputusan yang terakhir. Meskipun beda orang, beda tempat, beda circle, masalahnya itu aja terus, nggak jauh-jauh gitu. Makanya orang yang tidak merubah habits-nya, dia tidak akan gini, keputusan akan menghasilkan apa? Kenyataan. Atau ini yang disebut dengan yang namanya realitas. Konsekuensi lah gitu kira-kira. Sip ya? Berarti kalau kita mulai ngerti ini, oh iya ya, semua yang terjadi pada hidupku, nggak ada pihak manapun yang membuat itu kecuali keputusanku. Nah orang biasanya gengsi. Akhirnya kenapa? Aku tuh gini gara-gara kamu, gitu udah. Aku tuh gini-gini gara-gara mereka, gitu. Padahal sebelah sama pasangannya kan lu juga yang milih ya, bener nggak? Tapi waktu milih nggak sadar gitu. Iya, rata-rata orang milih pasangan pasti lagi mabuk, by the way. Kenapa? Dia pasti lagi jatuh cinta gitu. Kalau lagi jatuh cinta, lagi diserang sama hormon, badai oksitosin, jadi nggak logis mikirnya gitu. Jadi bego aja semua. Makanya begitu mulai sadar, nah kenapa jadi gini ya? Nah gitu kira-kira. Sip ya? Oke. Nah jadi ini latar belakangnya dulu gitu, supaya nanti kita ngerti kenapa hidupku gini, kenapa hidupku nggak nyaman. Karena gini, saya rasa kita sepakati dulu tentang 3 tujuan dalam konteks 1 bahagia, 2 tenang, 3 damai. Nah, ini kayak semoga bisa jadi goals bareng dulu lah sementara gitu. Nah, kalau mau ngomongin dalam perspektif di pernikahan, litas kunu ilahi itu artinya sakinah itu artinya tenang. Ketenangan. Kunci ketenangan dalamnya ada apa? Mawaddah, warohmah. Mawaddah itu artinya kasih, warohmah itu sayang gitu. Jadi kasih sayang itu adalah partikel untuk menjadi tenang. Sip ya. Jadi kalau nggak ada welas asih, nggak ada kasih sayang, nggak bisa gitu. Makanya ya tapi by the way ya, ini karena orang kita tuh kan kebanyakan ikut-ikutan ya. Jadi kalau orang lain ngomong ikutan aja. Nah sebenarnya ya kalau mau ngomongin pakai bahasa yang benar, quote and quote. Kalau orang ngomong semoga sakinah, mawadah, warohmah. Oh itu ngehina Tuhan tuh sebenarnya. Wah ngehina aja udah. Tuh kalau Tuhan Allah bisa ngambek aja dia. Kenapa coba? Karena yang semoga itu bukan tiga-tiganya. Yang semoga itu adalah sakinahnya. Kenapa? Karena mawadah warohmahnya udah ada gitu kira-kira. Betul nggak? Welas asihnya udah dikasih belum sama Allah? Udah. Jadi welas asih itu nggak semoga, udah ada. Jadi kalau mau pakai bahasa yang benar, kalau mau ada di kawinan, bahasanya cuman semoga sakinah, nah udah cukup. Gitu. Kenapa? Mawadah warohmahnya udah ada. Cuman yang tahu ini kan cuman 1%, benar nggak? Nah, yang sisanya mah kan ikut-ikutan. Jadi nanti teman-teman kalau ke kawinan juga jadi nggak usah juga begitu ada semoga sakinah mawaddah terus jadi ceramah gini ya. Saya mau kasih tahu jangan, udah biasa aja ya. Jangan jadi ceramah sama orang, udah biasa nggak apa-apa lah gitu. Tapi seenggaknya kita ngerti bahwa litas kunu ilahi yang namanya sakinah itu adalah sesuatu yang berproses yang semoga gitu. Tapi bahan baku mawaddah warohmahnya udah dikasih gitu. Ya dapat ya? Dah. Nah, kali ini kita akan bahas dulu. Kita dianugerahi yang namanya bisa memaknai karena kita dikaruniai yang namanya akal. Maka akal ini adalah pusat tempat membedakan. Makanya akal itu perlu dipakai gitu. Ingat ya, kalau akal dipakai berarti kita lagi nggak menggunakan habits. Kalau habits dipakai berarti kita lagi nggak pakai akal gitu. Dan menariknya,
akal rada-rada jarang dipakai sih. Kenapa 98% pakai kebiasaan? Nggak pakai akal. Memutuskan, melakukan, semua deh. Rata-rata udah di-drive oleh yang namanya habits gitu. Makanya yang pakai akal nggak banyak gitu. Ya, makanya kalau akal nggak banyak dipakai, artinya apa? Konteks habits itu rata-rata dari konteks yang namanya emosi, teman-teman. Jadi, perlu diketahui, 98-99% keputusan harian itu ditentukan oleh emosi, bukan pakai akal. Bukan pakai nalar. Sebel, marah. Kesel, marah. Apalagi nanti dalam hormon-hormon lagi nggak jelas gitu misalnya. Wah, udah aja. Mau lagi menstruasi lah, lagi ya gitulah hormon-hormon tanggal tua gitu misalnya, kan macam-macam ya. Udah itu sangat menentukan banget gitu ya. Gitu. Nah, itu sensi banget udah pasti gitu. Nah, artinya keseharian kita dikuasai oleh emosi. Contoh nih, ada satu kisah raja, dia punya elang, setia banget. Burung elang, setia banget gitu. Dia dari kecil tuh dia didik gitu. Di satu hari dia perang si raja ini di gurun. Habis itu pasukannya kalah, dia sama elangnya nyumput karena di gurun susah minum. Ketemu oase lah gitu. Begitu dia mau minum, si elangnya ini nyerang, cetok ke tempat minumnya. Apa sih gitu? Begitu mau nyerang lagi, dia ngeluarin pedang, disabet sama dia, puff, udah mati. Karena dia kesel banget. Ini dari kecil diurus sendiri. Begitu dia mau minum, ternyata ada ular di dalamnya. Jadi si elang ini rencananya bukan mau ngambil minumnya, tapi mau menyelamatkan si raja karena ada ular gitu. Keburu dibunuh nggak barusan? Nyesel, ya gitu. Itulah ketika emosi membajak nalar gitu. Sip ya? Nah sama nih, ngelihat postingan marah dulu, taunya salah kirim. Atau salah alamat, selesai udah. Sip ya? Makanya itulah kenapa kita perlu mengurangi kita tercemar oleh emosi gitu. Ya paham ya? Jadi hati-hati dengan yang namanya emosi. Hati-hati aja. Jadi jangan gara-gara bete ucapan kita jadi kasar. Coba dipikir lagi, ini emang bete sih, tapi perlu nggak ya ngomong kasar gitu? Ingat, sesuatu yang udah dikerjain, yang udah keluar dari ucapan, yang jadi perilaku, udah jadi hukum konsekuensi. Nggak bisa ditarik lagi, betul. Nah, pasti sebab akibatnya ada. Nah, makanya kebanyakan orang menyesal karena keputusan yang diambil gara-gara oleh emosi. Gitu. Nggak berpikir panjang. Sumbunya pendek gitu. Makanya kenapa di ranah habluminallah yang pernah kita bahas tentang ketakwaan, pandai memaafkan kesalahan orang lain. Kalau kita punya skill memaafkannya tinggi, emosi nggak akan memengaruhi terlalu banyak gitu. Tapi by default ya teman-teman, by default tuh dalam keseharian mayoritas, pokoknya orang-orang rata-rata dikontrol oleh emosinya aja udah. Ininya jarang gitu. Ya, sip sampai sini? Nah, sekarang kita masuk dulu, karena kita mau ngomongin tentang emosi, kita ngerti dulu nih. Bagian paling luar diri kita, itu namanya jasad. Oh ini kita udah ulang-ulang aja ya. Masuk ke dalam, itu ada yang namanya jiwa. Jiwa itu urusannya antara pikiran, perasaan, dan emosi. Ya, ini semuanya saling berpengaruh. Nah, pikiran itu nanti dia memiliki akal itu outputnya kecerdasan salah satunya. Orang yang pikirannya terlatih cerdas namanya IQ. Intelek. Ya, intelek. Oh, itu kalau IPK 4 gitu. Nilai matematik 9 terus gitu. Itu inteleknya bagus. Pokoknya top aja udah. Tetapi hubungan antar sesama ternyata bukan urusan kamu pinter atau enggak aja. Tapi hubungannya adalah tergantung kecerdasan bukan intelek tetapi kecerdasan emosi. Makanya disebut emotional quotient, kecerdasan emosi. Karena
kerjasama kita sama siapapun bukan masalah IQ. Bukan masalah IPK. Sok teman-teman, punya teman pinter sih, tapi nyebelin banget, males temenannya juga. Bener nggak? Iya. Tapi jangan bodoh-bodoh amat juga sih, pusing juga sih. Ya memang sih gitu. Jangan bego-bego amat juga. Tapi maksud saya, IQ memengaruhi bahagia, tenang, dan damai itu cuma 4%. 4%. Jadi orang pintar, bahagianya cuma 4%. Orang pintar tuh kebanyakan stres loh. Jangan salah. Dalam penelitian, semakin pintar seseorang, semakin tingkat stresnya semakin tinggi. Kenapa? Orang pintar itu paling senang ngebedah sesuatu sampai ke partikel atom yang paling kecil. Jadi kalau dia ngelihat dia dibedah lagi, kayaknya dibedah lagi. Jadi kalau udah julid lama gitu, karena ngebedah terus gitu. Nah itu orang pintar tuh. Makanya orang pintar cenderung lebih sering stres, lebih sering depresi, lebih sering anxiety, dan lebih sering overthinking. Karena segala sesuatu dibedah terus. Dipikirin tuh sampai nah gitu kira-kira. Ya paham ya? Sip ya? Dah. Jadi ingat nih, tapi IQ penting juga. Penting juga. Tetapi yang 40% memengaruhi kehidupan kita itu kecerdasan emosi. Jadi istilah gampangnya gini lah, IQ nggak penting-penting banget, tapi emosinya bagus, cenderung bisa lebih happy gitu. IQ tinggi, tapi waduh udah sama orang nggak nyambung terus, sama orang berantem terus, nggak happy udah pasti hidupnya gitu. Sip ya? Nah nanti si keholistikan ini kita sebut SQ. SQ itu berarti sekitar, ini 44, ya sekitar 56%-nya lah gitu. Itu kecerdasan spiritual. Nah maaf ya, mungkin sekarang udah mulai enggak sih. Dulu orang mau diterima kerja, mau diterima apa, yang dites tes IQ-nya dulu. Bener nggak? Pinter nggak nih gitu. Begitu masuk nyebelin, suwe udah, puyeng gitu. Nah sekarang makanya kenapa psikotes lebih menyeluruh, yang dicek jiwanya dulu gitu. Artinya jiwa ini keseluruhan. Sip ya? Jadi pilihannya gini, IQ 4%, EQ 40%. Nah, kita bahas di sini dulu, nanti ke SQ gitu. Sampai di sini oke? Paham ya? Berarti kalau kita mau membangun relationship, yang dikedepankan emosi atau kepintaran? Emosi. Oh, pinter, tapi dikit-dikit nyalahin, dikit-dikit nggak benar. Wah, udah nggak asik aja. Nggak asik aja. Dan IQ itu bawaan, teman-teman. Udah jangan terlalu komplain gimana IQ mah udah aja, dah. Meskipun mau dirubah, presentasinya nggak gede gitu. Kalau udah 78 ya udah sih gitu. Tapi bisa jadi lebih kalau kita latihan keras banget, bisa memungkinkan. Itu karena ini bagian dari konteksnya, salah satunya variabel yang sangat sulit untuk dinaikin gitu. Tetapi kecerdasan emosi itu hasil dari latihan. Ya, jadi at least kalau sekarang nggak pinter-pinter amat, supel aja, udah oke, aman hidupnya, udah aman aja. Ya. Ini udah bego, miskin, sombong lagi, wah udah repot dah, udah. Tuh nggak asik aja gitu ya. Nah ya namanya juga hidup ya, nggak bisa perfect lah gitu kira-kira. Sip ya. Kalau IQ-nya kira-kira ya gitu, diterima aja, tapi jadi lebih memperbaiki EQ-nya gitu. Ya, clear ya? Oke. Sampai sini dapat ya? Nanti satu-satu kita tes tiga-tiganya ya. Iya, mangga Ibu. Kalau kita ngadepin orang yang emosional gitu, bawanya ngegas dulu gitu Pak. Iya. Padahal kita nggak masuk begitu, tapi dia kok ngegas terus gitu. Iya. Cara ngadepin orang kayak gitu tuh gimana ya? Ibu jangan berusaha pengen ngerubah dia. Nggak bisa. Memang sistemnya begitu. Jadi kita kalau sama dia dulu. Pertama, dimaklumi. Yang kedua, kalau ibu nggak nyaman, nggak usah sering-sering ketemu. Tapi yang bahaya kalau itu pasangan, bener nggak Bu? Pasangan. Ya misal. Puyeng kan? Iya. Nah berarti latihan. Karena saat kita melatih kecerdasan emosi kita, dia akan memengaruhi sekeliling. Contoh ya. Kalau kita sebel sama orang,
Nih, ada satu hukum yang disebut, ini kalau kita nih ceritanya, di dalam diri kita tuh ada proyektor. Makanya disebut hukum proyeksi. Kalau kita di dalam diri kita, apapun yang terproyeksi itu akan terjadi di dunia luar. Contoh-contoh. Memancar, contoh. Pernah nonton bioskop lah ya? Semua film itu datang dari proyektor, betul nggak? Kalau proyektornya filmnya Bollywood, keluar film Bollywood, betul nggak? Kalau Marvel ya keluar film Marvel gitu. Jangan ketukar, jangan pengen nonton Marvel, tapi yang dipancarkan adalah Bollywood mulu gitu. Paham nggak Bu? Sip ya? Nah, contoh-contoh. Ada nggak orang yang dibenci hari ini? Yang sebel gitu, ada nggak? Ada lah, nggak mungkin nggak ada ya. Nah, ada kan? Nah. Ya, nggak apa-apa, kan kita lagi belajar ya. Awas loh ya. Gini loh, saat ditanya ada nggak orang benci? Enggak. Nah, enggak yang ditutup-tutupin bahaya loh. Mending ngaku aja nggak apa-apa. Membenci itu manusiawi. Betul. Kenapa? Karena membenci itu pasti terjadi. Cuman kapasitasnya jangan banyak-banyak nanti gitu. Ya. Nah, saya kasih waktu 1 menit, nggak lama-lama lah. 1 menit cepet nggak? 2 menit lah. Teman-teman silahkan bayangin, harus ngebayangin sih nggak apa-apa ya. Bayangin orang yang paling dia nggak suka, kalaupun udah nggak ada, anggap aja dulu masih benci aja gitu. Karena kan pasti kita punya pengalaman benci ya. Saya kasih PR simpel aja. Sebutin sifat apa yang kamu benci dari orang itu 2 aja. Sok, sekarang sebut. Di dalam hati aja. Misalnya benci sama si X. Dia tuh tukang ini banget, dia tuh ini banget gitu. Ya, udah dapat? Dapat ya? 2 menit kan lah. Oh iya, sok. 2 menit. Nah, biasanya saya nyuruh 2, ada 10 nih. Wih, 10 ya. Saking bencinya. Udah ada? Anggap aja, aduh paling gampang tuh emang pakai tokoh gitu ya. Orang yang public enemy nyebelin banget gitu. Tokoh politisi gitu misalnya kan suka gitu ya. Tapi udahlah jangan ngomongin orang kan ya, udah. Yang personal aja. Itu kalau di bukunya tuh ngomongin satu tokoh yang nyebelin banget gitu. So kamu pikirin tentang orang ini gitu. Udah dapat ya? Nah, teman-teman, sadari deh. Ketika kita ngomong bahwa dia tuh tukang ngegosip, dia tuh tukang ngeghosting, dia tuh tukang nyebelin gini, sadarilah bahwa semua sifat yang kita tunjukkan ke dia, semuanya ada di dalam diri kita. Udah pasti gitu aja. Kita juga punya. Iya. Iya. Jadi kalau kita komplain, kamu tuh pemarah, nah inget. Kita bisa ngomong kamu pemarah karena itu ada di dalam diri kita. Yang kita tidak sadari. Nggak sadar aja udah. Sip ya? Paham ya sampai sini? Berarti sekarang saya mau nanya. Kalau 98% habits yang kita sadari banyak atau sedikit? Dikit, cuma 2%. Berarti perlu pengingat nggak? Nah jadi kalau ketemu orang nyebelin kamu, oh gue banget gitu. Jadi inget ya, itu ternyata gue gitu. Paham nggak maksud saya? Sehingga orang ini adalah cerminan luka jiwa, luka batin, semua konteks yang 98% dititipin sama orang ini gitu. Ngaca. Nah cermin yang paling top itu pasangan udah nggak ada lagi. Udah. Begitu ngelihat pasangan, kelihatan semua benci-bencinya, itu kita banget. Pun sebaliknya gitu. Makanya kita punya yang namanya mirror effect dalam konteks semua yang kita lihat itu adalah pancaran. Makanya bukan seeing is believing, tapi believing is seeing. Apa yang kamu believe, kamu akan lihat di mana-mana gitu. Kalau kita lagi kesel, ngelihat muka siapa juga jadi kesel. Ada lukisan nih ya, hatinya lagi happy, wih jadi bagus. Ini lukisan yang sama misalnya ini. Lagi bete, ngelihat lukisan yang sama, kesel, ngelihatnya nggak bagus gitu. Betul nggak? Berarti bukan masalah objeknya, tetapi bagaimana kita memancarkan terhadap objek gitu. Pertanyaan, yang bisa diganti layarnya atau proyeksinya? Nah, udah selesai. Jadi jangan pernah pengen ngerubah siapa-siapa aja udah. Kenapa? Nggak bisa. Gitu. Oke? Clear ya? Dah. Nah, jadi interkoneksi sesama manusia, peran penting salah satunya adalah EQ. Jadi, kenapa kita perlu menyadari kecerdasan emosi? Karena kecerdasan emosi akan memengaruhi relationship. Dan relationship nggak mungkin nggak ada. Kenapa? Kita nggak bisa hidup sendiri.
Jadi jangan sampai ngomong lagi sama anaknya, nak kamu belajar hidup mandiri. Nggak bisa. Mau makan Indomie aja perlu Indomaret, bener nggak? Iya. Tapi kasih tahu sama anak bukan untuk mandiri, tapi belajarlah berkontribusi. Kita nggak bisa hidup sendiri, nggak bisa. Mau ngapain? Di sini semuanya konteksnya kerjasama gitu. Sip ya? Makanya less competition, more collaboration. Hidup itu bukan kompetisi tapi kolaborasi. Dan ini semua nih sok kita lihat dari semua latest film Marvel aja. Akhir-akhir ini pasti ngegrup barengan kerjasama. Bener nggak? Sekarang udah jarang superhero yang sendiri-sendiri udah jarang. Iron Man ada barengin sama Spider-Man. Superman ada pasti bareng sama Batman gitu. Ini semua wacana-wacana dunia lagi mau mengedepan bahwa ayo kita kolaborasi gitu. Kenapa? Karena kehidupan ini kata kuncinya adalah kerja sama. Sekarang saya tanya, kalau orang susah kerja sama, hidupnya susah nggak kira-kira? Nah, udah gitu. Jadi sekarang kalau ngerasa hidupnya susah mulu, nah jangan-jangan ada skill kerja sama yang nggak bagus gitu. Apapun itu. Nah, dirujuk lebih dalam lagi, kenapa aku susah bekerja sama? Oh, ternyata kecerdasan emosi aku nggak bagus gitu. Berarti perlu dilatih. Ya, nah ini kita pernah bahas, tapi saya mau bahas lagi dalam konteks yang lebih dalam sedikit aja. Teman-teman, ini sebenarnya saya udah bikinin slide-nya. Jadi nanti kalau mau saya kirim, jadi nanti bisa dibaca ulang-ulang ya. Oke. Ada 3 tipikal nih. Ini saya pakai bahasa apa psikologisnya dulu kali ya. Pakai bahasa yang aslinya dulu gitu. Di level 1 itu namanya egois. Di level 2 namanya altruis. Di level 3 namanya sadar. Sadar nanti kecerdasan emosi yang bagus. Ya. Nah, silakan. Nah, ini kosong. Ini udah numpuk, udah 7. 57 ya angkot. Ya. Oh, biar anget dia ya, nggak apa-apa sih. Oke. Oke ya, sip ya. Teman-teman coba ini obrolan ini direfleksiin ya. Direfleksiin maksudnya aku gitu nggak gitu. Dicek dan dicek. Nah, orang level egois itu adalah dia baik untuk dirinya tapi nggak baik buat orang lain. Itu egois. Contoh. Yang lain mau rugi terserah, mau nggak dapat terserah, yang penting gua dapat. Nah, itu egois. Ya. Sip ya. Ingat, pada dasarnya semua manusia makhluk komersil, udah gitu aja. Mata duitan gitu. Bukan masalah mata duitan, dia akan melakukan pilihannya nguntungin atau enggak, udah gitu aja. Apapun ya. Apapun. Udah jangan sok-sokan, oh enggak, aku enggak lah, nggak bisa lah, udah. Aku enggak, ikhlas, pret lah, bohong lah, udahlah. Nah. Ya, ikhlas tuh. Makanya di surat Al-Ikhlas nggak ada kata ikhlas, bener nggak? Iya, udahlah gitu. Supaya nanti kita ngerti, nanti kita bahasin lebih dalam. Motivasi melakukan sesuatu, makanya di Quran itu kalau di surat 91 ayat 6 ayat 7, jiwa aku ilhamkan kefasikan, aku ilhamkan ketakwaan. Selalu ada choice di situ. Ya, contoh. Emosi paling simpel adalah aku suka atau aku benci. Dah, itu aja. Pokoknya drive-nya cuma suka, benci. Dah, itu aja. Ntar suka turunannya banyak, benci turunannya banyak. Dari benci, julid, iri, dengki, marah, wah itu banyak lah. Suka, tenang, damai, bahagia, konten, macam-macam gitu. Sip ya? Suka menciptakan untung. Apa yang nguntungin nih? Aku suka. Benci sesuatu yang rugi. Jadi pada dasarnya memang kita makhluk komersil melakukan sesuatu pasti mikir apa untungnya buat aku. Betul nggak? Udah ini nggak bisa ditutup-tutupin aja. Nah sekarang saya tanya. Definisi untung apa coba? Menghasilkan. Oke. Menghasilkan kan macam-macam ya. Simpel bahwa orang yang beruntung, orang yang untung adalah apa yang kejadian lebih dari ekspektasiku, itu namanya untung.
ekspektasi. Harapan. Itu namanya untung. Suka. Tapi kalau di bawah ekspektasi, kita akan nyebut rugi. Berarti urusan untung dan rugi itu nanti berkaitan sama keinginan. Nah, nanti ya kita latihan. Hidup jangan urusan di atas di bawah, kita di pertengahan nih. Lakukan bukan karena untung, bukan karena rugi gitu. Nanti kita latih ke situ. Ya, inilah yang disebut nanti ikhlas. Meskipun ini nanti latihan. Meskipun nanti kesini, it's okay lah. Ya, karena kalau kita udah lepas dari untung atau rugi, udah lepas dari suka atau duka, kita akan melakukannya ngalir gitu. Dan itu latihan, nggak bisa nggak. Ya, makanya titik tengah itu titik yang perlu kita latih ulang-ulang. Ya, jadi kadang ke atas dulu, ke bawah. Kenapa? Kalau kita fokus hanya untuk yang kita suka dan untung terus, kita nanti kecanduan untuk suka dan untung. Kecanduan terus. Kecewanya gede gitu. Makanya teman-teman ya, belajar gini, itu bukan membuat hidup kita nggak akan ada masalah. Bukan. Tetapi, yang asalnya gelombangnya gini banget nih, pelan-pelan, gelombangnya cuman gini nih. Nggak terlalu hektik gitu. Jadi bukan berarti bahwa abis belajar gini, berarti aku nggak boleh marah. Begitu ada marah, jangan marah. Jangan, marah mau marah aja. Tapi jangan lama-lama. Paham ya? Sip ya? Jadi nanti kita ngerti bahwa semua perasaan didesain untuk diterima. Jangan pernah menolak perasaan. Tetapi hati-hati, tidak semua perasaan harus dilakukan tindakan langsung gitu. Misal, ketemu orang mukanya nyebelin banget ya, ada perasaan jelek banget, misal jelek. Bukan berarti abis jelek banget justru tonjok, jangan. Udah jelek mah jelek, nggak apa-apa. Karena nanti tergantung preferensi gitu. Preferensi itu program, kebiasaan, macam-macam. Nanti kita ngerti. Sampai sini oke? Ingat ya rumusnya, no wrong feeling, tidak ada perasaan yang salah. Yang ada wrong action. Ingat, khawatir itu sinyal. Kalau kita nggak punya khawatir, bahaya juga. Khawatir berlebihan yang bahaya. Stres itu sinyal. Kalau nggak stres nggak maju, udah. Stres berlebihan yang bahaya. Ya paham ya? Thinking itu bagus. Yang nggak bagus, overthinking. Jadi nanti kalau kita main di titik tengah, udahlah. Ini nanti disebut titik cukup namanya. Pertengahan. Kalau dalam bahasa Quran disebut wusto. Wasaton. Makanya sepak bola harus ada yang di tengah, namanya wasit. Pernah dengar nggak? Nah, wusto, wasaton, wasit itu adalah di tengah-tengah. Di sini enggak, makanya happy jangan terlalu happy, sedih jangan terlalu sedih, biasa aja. Jadi hidup yang biasa aja itu aman. Gitu. Jadi jangan overexcited, karena begitu overexcited biasanya dia overreaction juga gitu. Jadi begitu kita ada gimana, udah santai. Kelihatannya datar tapi nerima sih gitu. Paham ya? Sip ya? Dapat ya? Nah. Jadi egois itu kaitannya sama baik buat dirinya tapi buruk buat orang lain, itu egois. Pasti ada, di semua kita pasti ada. Pengen menang sendiri gitu. Pengen menang sendiri. Maaf ya. Korupsi egois nggak? Oh iya, pokoknya gua dapat banyak yang lain nggak apa-apa. Nonton Squid Game nggak? Nah itu tuh permainan egois semua di situ. Semua pengen duit, semua pokoknya gimana. Udah itu egois aja di situ. Nggak semua sih, tapi itu ada pelajaran banyak banget di situ, ya. Nah teman-teman, jadi egois banget di sini nggak oke. Altruis itu dia mengorbankan dirinya untuk kebaikan orang lain. Itu juga nggak. Ya jangan. Tapi banyak yang gini. Pengen kelihatan bagus sih. Pengen kelihatan baik, pengen kelihatan bagus. Pokoknya aku berkorban demi apret aja udah. Ujung-ujungnya capek aja. Ini tipikal orang baik nih. Makanya orang baik itu jauh lebih menderita daripada orang jahat gitu. Capek hidupnya. Kenapa? Gini, baik. Perasaan terus ya. Iya, ngonon. Jaga image. Maaf ya, sampai susah banget untuk ngomong enggak tuh, aduh udah aja.
Pokoknya main iya, main oke, main wah udah aja. People pleaser. Ya nanti bentar lagi kita akan cek satu-satu. Ini bentar lagi, tenang ya. Nanti teman-teman akan tahu ada di mana gitu intinya. Dan jangan lupa ini nanti dikumpulin ya. Nah, pertemuan berikutnya UTS kita ya. Nah orang sadar tuh yang in between. Jadi di pertengahan. Dia tepat guna. Marah di tempatnya. Kalau nggak mau ketemu, udah. Bukan karena benci. Dia self love namanya gitu. Artinya apa? Dia nggak nyimpen remote control happy-nya di orang lain, nggak nyimpen remote control keputusannya. Enggak, pokoknya aku yang memutuskan. Nah, orang yang sadar adalah orang yang mengambil keputusan sekaligus aku siap menerima konsekuensinya. Itu namanya sadar. Nah, karena tadi 98% habits, sikat dulu keputusan, konsekuensi belakangan. Pokoknya kerjain dulu, gimana nanti, tapi dia nggak sadar konsekuensi gitu. Orang tabok dulu nanti akibatnya Nggak tahu lah udah. Tapi begitu mau nabok, tapi konsekuensinya, nah lumayan bau, diam dulu. Diam dulu, nggak jadi aja. Nah nanti dia masuk ke bijaksana gitu. Berarti perlu diam dulu nggak? Perlu pause dulu nggak? Itulah sholat gitu. Sehari 5 kali kan kita disuruh diam, kontemplatif. Saat sibuk, Allahu Akbar, jeda, diam dulu, Allahu Akbar. Tapi lagi gini malah kepikiran macam-macam sih ya kadang-kadang ya. Tapi ya udah sih lah, udahlah ya, nggak apa-apa ya. Kadang-kadang rokaat aja suka lupa. Iya, rokaat aja lupa. Berarti tidak menjadikan sholat sebagai jembatan gitu. Artinya sholatnya hanya menggugurkan kewajiban. Sholatnya nggak pakai jiwa gitu. Iya, maaf ya, sholat yang nggak pakai jiwa namanya senam, gerak. Iya. Umroh yang nggak pakai jiwa, haji yang nggak pakai jiwa, namanya wisata. Puasa yang nggak pakai jiwa, namanya diet. Bener nggak? Karena dia tidak melibatkan jiwanya. Ya udah, kita melakukan itu hanya dalam wilayah badaniyah, jasmaniyah, tapi ininya nggak berkembang gitu. Makanya kenapa pakai akal? Kamu ngerti sholat buat apa? Kamu ngerti bacaan yang ngerti dan seterusnya gitu. Kan kita udah pernah bahas ya, 90% orang bacaan sholat nggak ngerti dalam penelitian saya. Kenapa? Karena, belum, dah aja. Buat apa sholat? Kewajiban. Dah. Kenapa wajib? Udah, nggak usah ditanya. Nah makanya why itu penting banget nih. Nih, pemaknaan why itu penting banget. Ya? Oke sampai sini? Sip ya? Dah. Berarti otak emosi kita akan memengaruhi berapa persen tadi? 99%. Maka nomor 1, dirasakan dulu pakai emosi, nyaman atau tidak. Kenyamanan itu nomor 1. Nyaman aja dulu. Makanya ya, kalau kita ruwet apa dan lain-lain, diam dulu, jangan pengen diberesin, tenang dulu. Itu akan jauh lebih berkualitas daripada kita mati-matian pengen ngeberesin terus gitu. Makanya nanti puncak dari semua, kenapa nanti disebut kalau dalam Quran disebut ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, ketenangan adalah kunci. Dah. Dan tenang nggak bisa kalau tidak dilatih, nggak mungkin aja. Oke sampai sini, dapat ya? Nah, maka dari nyaman baru muncullah yang namanya pikiran kerja. Baru behavior, ya benar, baru behavior, baru performance. Nanti ini kita bahas. Ya, jadi kita ngerti dulu mekanismenya. Oh, ternyata jangan-jangan selama ini kenapa aku gini-gini terus? Selama ini jangan-jangan yang di depan emosi gitu. Jadi kalau nanti kita ngerti, begitu emosi mulai mencuat, mau marah, mau jadi singa hanya keluar nih, diam dulu, sah. Kenapa? Mikir konsekuensi. Daripada aku ngabisin energi buat ngambek sama dia, mending ngabisin energi ke tempat yang lebih bermanfaat gitu. Ya, jangan sampai hal-hal nggak penting energi habis buat yang penting udah capek, kelelahan gitu. Jadi aja hashtag lagi lelah-lelahnya gitu. Bukan lagi hashtag itu sekarang. Makanya kenapa orang sekarang nggak ngapa-ngapain tapi capek? Gimana mau nggak capek? Tubuh nggak ngapa-ngapain tapi di sini isi yang nyebelin tadi ada terus nih. Gitu. Mulu. Wah itu dropping energi banget gitu. Dan itu sangat merugikan.
Makanya kita perlu menyadari ya, sip ya. Dah. Ini sekarang teman-teman tolong dicek satu-satu nih. Ya, dicek satu-satu. Ciri-ciri orang yang kecerdasan emosinya rendah. Ciri-cirinya nih. Ya, ciri-ciri. Nah, teman-teman, saya akan ngasih sekitar 10 ciri-ciri. Nanti masing-masing ciri-ciri teman-teman kasih skala 1 sampai 10. Misal, saya akan nyebutin ciri-ciri nomor 1, kayaknya aku gitu banget atau enggak gitu. Kalau aku gitu banget berarti 8. Oh. Tapi kayaknya aku enggak gitu deh, 2 lah gitu kira-kira. 1 sama 10 enggak sih. Ya, itu in between. Tapi kalau ngerasa pede banget, enggak banget, 1 boleh sih gitu. Ya. Dapat ya? Ini Dah. gue banget nih. Nah, kalau ini gue banget, 9 udah. Berarti makin ke atas, makin gue banget. Makin ke bawah, makin nggak gue banget. Ya? Dan nanti ini akan menjawab kenapa nggak tenang itu hidupnya. Kenapa susah happy gitu. Karena at least kalau kita mulai menyadari hal-hal yang nanti akan kita ngerti tentang ciri-ciri orang yang kecerdasan emosinya rendah, mulai nyadar bahwa ya ampun. Nah, nanti tes ini bisa dilakukan berkala. Jadi kalau yang hari ini kebanyakan angka 9-nya, nanti tes berikutnya kebanyakan angka 10-nya, udah aja. Nah, itu ada something aja udah. Berarti dia bukan nggak pengen berubah, tapi nggak mau berubah. Awas loh ya, kadang di mana-mana sih ya, begitu saya ngomong, ciri takwa yang paling terakhir adalah pandai memaafkan kesalahan. Langsung komennya, susah. Nah, udah itu, udahlah. Kalau udah ngomong berarti dia level pengeluhnya tingkat tinggi gitu. Sip ya? Dapat ya? Dah. 1. Ini saya mau hitung secara statistik ya. Dah. Skalanya 1 sampai 10 ya. Nomor 1. Ciri-ciri orang yang tingkat emosi atau kecerdasan emosinya rendah. Nomor 1 adalah sangat mudah menyalahkan orang lain. Dah, itu nomor 1. Pokoknya ada apa-apa. Nah, udah gitu. Pokoknya ada apa-apa nyalahin dulu, mau ngerti mau enggak. Kamu kenapa? Langsung gini nih, langsung gini aja. Dah. Nah, pokoknya kalau ada, nah gitu. Nah, pokoknya begitu. Kamu ini Pak, gitu. Nggak mikir dulu, pokok ini Pak, gitu. Langsung aja. Ya, jelas ya? Ingat ya? Dah. Coba dicek tuh. Dari skala sampai 10, tingkat menyalahkan orang lain berapa di dalam dirinya? Ya, dah. Itu nomor 1. Nggak usah dicatat lah ya, ini kan tes. Kalau seminar beneran saya catat, saya hitung sih gitu. Teman-teman tahu diri aja ya pokoknya ya. Sadar-sadar aja lah gitu. Dan mending aku gitu. Daripada suka menyalahkan. Begitu dia langsung suka, enggak, udah pasti 10 aja dah. Karena dia pasti ke orang lain gitu kira-kira. Ya makanya memang agak perih untuk menerima realitas, tapi kalau itu nggak dibuka, sama kayak kita punya luka, dikasih Tensoplast, di dalamnya nggak sembuh, misalkan gitu, kita harus buka dulu, nggak dibersihin, di dalamnya akan terjadi yang namanya infeksi gitu. Makanya dibuka tuh sakit memang. Nah, menerima kenyataan-kenyataan itu emang nggak enak sih, tapi kalau kita nggak nyaman di situ, nggak akan berubah gitu. Sip ya? Jadi nomor 1, sangat mudah menyalahkan orang lain. Itu nomor 1. Nah, yang kedua, siapa orang yang tingkat kecerdasan emosinya rendah? Nomor 2 adalah susah mengungkapkan perasaan. Wah, kalau mau ngapa-ngapain muter dulu. Nah, cuman pengen minta cuti misalnya, atau cuman pengen minta apa? Ngomongin sejarah dinosaurus dulu ya, zaman dinosaurus. Ya, muter dulu nih ke zaman dinosaurus gitu. Muter ya gitu ke kerajaan Astina lah, nah baru ujungnya. Tapi akhirnya juga begitu muter, habis waktu nggak jadi juga keluar gitu. Nah itu hati-hati gitu. Ya, jadi kalau teman-teman sudah mulai merasakan bahwa aku susah mengungkapkan perasaan, hati-hati. Kenapa? Nggak, ya gini, orang tuh nggak bisa baca pikiran. Jadi please stop main kode-kodean, dah please. Ya, sama suami, kode terus gitu.
Kayaknya bagus deh gitu. Atau di kamar nih, panas ya gitu. Suaminya dibukain jendela, udah aja. Maksudnya beli AC kan, misalnya nggak punya AC gitu. Udahlah, kalau kita selalu pakai kode, nggak akan nyambung aja udah. Ya, dan itu tadi tuh 69 ini, udah tuh. Itu sesuatu yang sangat krusial. Angkanya udah dapat ya? Sip. Nah, dapat ya. Yang udah rata-rata nilai skor komunitasnya itu 8,5 sih rata-rata. 7 sampai 8 tuh rata-rata. Ya, apalagi ya balik lagi ya, itu rata-rata yang terjadi lah gitu kira-kira. Berikutnya. Nah, nomor 3, sering menginterupsi dan menilai. Nah, belum beres langsung interupsi aja kerjaannya. Atau yang paling gampang, ngelihat potongan di sosial media langsung ngejudge gitu. Langsung. Padahal kita nggak mungkin bisa tahu ini film baik atau buruk kalau tidak menonton semua filmnya, betul nggak? Jadi begitu satu scene, ini orang, nah udah. Kalau kita gampang melakukan atau sering menginterupsi dan melakukan penilaian, judgment, dah aja. Lihat dikit, ya elah, ini kerudungnya kuning, bawahnya merah, ini pelangi mau kemana? Komen terus gitu. Dah, pokoknya komen aja udah. Itu ya, menilai nggak beres-beres gitu. Dan sorry to say, kalau itu udah jadi habits, itu kita cuma perlu sekitar di bawah 1 detik, begitu ngelihat langsung menilai. Gitu. Begitu ada aja yang nggak cocok sama si program kita, oh sudah tuh. Ya, itu yang ke-3. Yang ke-4, nah tadi berkaitan sama kita sebagai tukang ngarang. Nomor 4 adalah analisis rasional yang berlebihan. Jadi hal kecil tapi waduh udah aja. Ban bocor, ini kayaknya nanti kalau gini, nanti kalau gini, wah udah aja. Pokoknya mikirnya tuh udah aja gitu. Ribet, lebay banget gitu. Gitu ya. Jadi kalau orang yang konteksnya analisis rasional yang berlebihan tuh inilah yang paling gampang nih. Pernah dicurhatin nggak sama teman? Oh iya, sering. Kalau sering bagus berarti ya. Nah, misal nih, berlebihan tuh gini. Teman kita curhat 3 menit. Aku tuh gitu. Oh langsung dikasih ceramahnya 2 jam. Gini ya. Nah, itu pasti kecerdasan emosinya nggak bagus aja udah. Jadi menurut filsafat, ngomongin filsafat dulu nih. Ini gini, quotes ini, wah udah aja. Padahal dia cuma pengen didengar. Jangan lupa ya. Kadang kita hanya perlu membuka telinga kita, nggak usah ngasih nasihat dan nggak usah ngasih wejangan. Cuman untuk denger. Nah, jadi keranjang sampah. Makanya perlu dilepasin juga sih sampahnya gitu. Sip ya. Berarti orang yang menganalisa berlebihan, dia nanti di bawah ada sih. Dia akan sulit berkomunikasi gitu intinya. Ya karena dikit-dikit pengen nyeramahin orang mulu gitu. Ini kayaknya harus tahu gitu. Nanti tipikal pengajian, begitu tahu 1 ayat, pengen diserbarin ke seluruh komplek gitu. Makanya jangan heran orang pulang pengajian, WhatsApp grup keluarga penuh ayat gitu misalnya. Udah disampaikan tuh di ayat ini gitu. Dok, gitu ya kira-kira. Dapat ya angkanya ya? Jadi konteksnya yang nomor 4 adalah analisa rasional yang berlebihan. Pokoknya lebay, hati-hati aja. Udah deh, kalau lebay itu udah aja ya. Nomor 5, bahasa di psikologinya namanya adalah emotional dishonesty. Enggak jujur sama perasaannya, sama emosinya tuh nggak jujur aja udah. Yang tadi saya bilang, kalau lagi nggak suka, ya udah nggak apa-apa. Kalau lagi pengen berjarak, ya udah nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi kalau kita tidak terbiasa jujur sama emosional perasaan kita pasti akan ketekan terus gitu. Sesuatu yang ditekan, sesuatu yang ditolak akan makin meledak gitu. Contoh. Orang altruis, orang baik, itu kebanyakan tidak jujur sama perasaannya. Kenapa? Dia susah bilang enggak. Maka dia bukan membebaskan bebannya, tapi menumpuk. Makanya teman-teman perhatiin deh ya, kalau ada kasus-kasus di TV, di berita-berita, bukan suicide, membunuh gitu misalnya. Atau bom lah, apa terserah lah. Itu tetangganya tuh suka ada yang ditanya gini, Pak, gimana menurut Bapak tetangga itu yang melakukan? Jawabannya rata-rata,
dia tuh orangnya baik. Pernah nggak dengar berita gitu? Nggak, kayaknya, nggak mungkin banget melakukan itu. Kenapa? Dia memang kelihatan baik, jadi orang altruis, tapi numpuk emosi yang udah di level tertentu meledak. Wah, dia akan melakukan aksi yang jauh lebih beringas daripada orang yang egois gitu. Sip ya, jadi teman-teman saya sarankan berhenti jadi orang baik. Jadilah orang, ya bukan jahat, sadar. So aneh-aneh aja, bukan. Bukan, jahat kan di bawah. Jadilah orang sadar. Maksudnya ada di pertengahan gitu. Sip ya? Dapat ya? Itu nomor 5. Nomor 6 berkaitan sama tadi karena dia terlalu lebay. Orang yang emosional, kecerdasan emosinya rendah, dia adalah pendengar yang buruk. Dah. Aduh, kalau dengar orang tuh udah gak kuat pengen komen aja gitu. Orang ngomong, pikirannya kemana-mana. Ini ya, maaf nih ya. Keributan dalam konteks let's say di rumah gitu. Itu kadang-kadang kalau suaminya ngomong, si istrinya pegang HP. Udah kamu ngomong aja, aku sambil gini. Oh gak bisa. Nah mungkin aja. Maka belajar menjadi pendengar yang baik itu adalah belajar untuk memiliki kecerdasan emosi yang baik gitu. Makanya pendengar yang baik itu dia akan memiliki tingkat empati yang lebih oke gitu. Sip ya? Dan gak mudah loh. Jadi pendengar yang baik itu gak mudah gitu. Karena kenapa? Begitu dengar, apalagi kalau yang tadi di atas tadi udah nilai-nilainya 9, udah menilai lah, udah inilah, udah gimana. Itulah kenapa orang sekarang lebih seneng curhat ke ChatGPT gitu. Karena dia nggak ngejudge gitu. Itulah kenapa bukan tradisi, dalam kebiasaan psikologi, salah satu melepaskan rilis emosi buruk itu namanya journaling. Nulis. Nggak tahu mengalami nggak ya, dulu zaman kita mau nulis sesuatu itu disebut diary book. Diary booknya ada gemboknya. Benar? Nah, itu mah kata orang-orang, saya nggak ngalamin sini kan kolonial semua berarti ya. Itu mah kata orang-orang. Nah, berarti dulu, orang-orang dulu, kalau dia nulis ada gemboknya nggak mau orang tahu, benar nggak? Sekarang, di makanannya ada kecoa lewat, langsung dibikin status Facebook. Kecoa barusan lewat, gitu misalnya. Semua orang harus tahu, gitu. Ya. Sip ya? Makanya kenapa journaling berpotensi untuk melepaskan yang namanya emotional release, gitu. Kenapa saat kita menuliskan sesuatu kita lagi ngelepasin? Jadi emang curhat itu perlu loh. Nah kalau curhat itu perlu, kalau kita pengen jadi orang yang curhat ke tempat orang yang enak, kitanya juga perlu jadi pendengar yang baik gitu, yang enak. Oke? Ya, jadi dilatih nih, mendengarnya dilatih. Dah. Berikutnya, nomor 7 nih ya. Orang yang tingkat kecerdasan emosinya rendah, sering banget insecure, udah gitu aja. Insecure, ini dikit. Pokoknya insecure aja kebanyakan. Paham ya maksudnya ya? Nggak nyaman gitu. Dikit-dikit, dikit-dikit gitu. Pokoknya intinya adalah once tingkat insecure-nya banyak atau tinggi, itu berarti kecerdasan emosinya nggak bagus gitu. Sip. Gelisah gitu. Gimana sih insecure ya? Pokoknya nggak nyaman gitu. Nggak tenang, nggak nyaman. Karena kenapa? Dia nggak fokus. Shoot ke depan, belakang gitu. Ya, itu juga impact dari 1 sampai 7. Nomor 8 ya. Nih, salah satu orang ciri-ciri nomor 8 orang yang tingkat kecerdasan emosinya rendah. Nomor 8 adalah pesimis terhadap hidup. Pernah nggak punya temen ya? Udah ngelihat mukanya aja malas, kenapa? Tiap ngomong sama dia pasti gua susah. Dah, besoknya komplain terus. Ngelihat hidup tuh kayak yang gelap gitu, terus-terusan gitu. Nah, kalau kita pesimis diulang-ulang, jadi habits, saat pesimis itu di depan, saat pesimis itu jadi program, udah pasti tingkat kecerdasan emosinya pasti rendah aja udah. Sip ya? Dapat ya? Nah, nomor 9 itu adalah orang yang sangat kaku. Ini saya nulisnya kaku kayak kanebo kering gitu. Kaku banget orangnya tuh. Nggak ada humornya, nggak ada jokesnya. Pokoknya
Aduh, ingat ya, sesuatu yang kaku itu rapuh. Orang yang kaku itu gampang patah gitu. Jadi kalau kira-kira serius banget gitu, orang yang kaku tuh jarang senyum misalnya, mukanya tuh merengut aja terus gitu. Nah itu hati-hati tuh. Jadi kalau ngerasa bahwa kaku, nggak enak, kaku tuh nggak fleksibel gitu, baperan, terus sensi gitu ya, dikit-dikit, wah udahlah. Pokoknya salah satu orang yang kaku tuh orang yang tidak memiliki tingkat humor yang baik gitu kira-kira. Sip ya? Jadi kalau ngerasa baperan yang over, hati-hati. Orang yang terlalu baperan, ciri-ciri bahwa dia memiliki tingkat kecerdasan emosi yang rendah gitu. Nomor 9, itu tadi. Nah, ini nomor 10 nih. Ya, tolong dirasain baik-baik. Orang yang memiliki EQ yang rendah, nomor 10 adalah puas kalau udah ngehina orang lain. Dah, itu hati-hati. Kalau udah ngehina, yes! Gitu. Udah nih, gua enak banget nih, lepas gitu. Jadi kalau belum ngehina tuh belum lepas gitu. Ini ditanyain aja Bu ini sini. Ya, pokoknya kalau udah urusan begitu ngehina, begitu udah aja. Sip ya teman-teman ya. Dirasa-rasa aja, kira-kira tadi angka 78-nya banyak. Nah, udah. Mendingan cepet-cepet kontemplasi gitu. Artinya, kalau tadi angka 78-nya banyak, artinya apa? Yuk kita sama-sama membuat tingkat kecerdasan emosi kita lebih baik gitu. Sampai sini oke? Sip ya? Dah, hari ini kan pengen lebih banyak kontemplasi. Saya nambah lagi satu lagi aja, satu serial lagi. Sama, satu serial lagi, ini sekarang kalau tadi adalah ciri-ciri orang yang tingkat emosinya rendah, ya. Sekarang adalah ciri-ciri orang yang tidak bahagia. Nah, gitu. Pokoknya ini nggak happy aja. Kalau ada ciri-ciri di sini. Ingat skalanya 1 sampai 10. Pokoknya kalau gua banget 8 9. Kalau enggak ya udah. Ya. Jadi sekarang kan ada orang yang ingat loh, senang dan bahagia dua hal yang berbeda. Jadi hati-hati jangan masak cetek lagi makan rawon di capture di Facebook cetek. Bahagia itu sederhana makan rawon. Bukan, itu mah namanya senang, bukan bahagia. Beda ya, beda. Bahagia itu sederhana ya cuma makan rujak gitu misalnya. Bukan, itu mah bukan bahagia. Itu namanya senang. Ya, karena nanti bahagia itu banyak melibatkan faktor yang luas gitu. Ya, banyak melibatkan faktor yang luas. Oke. Dicek ya. 1 sampai 10 biasa. Nomor 1. Orang yang tidak bahagia nomor 1 adalah banyak meremehkan orang lain. Dah, itu nomor 1. Pokoknya begitu, alah. Nah, gitu. Nah, pokoknya underestimate aja. Mau ngelihat dari tampilan, dari merek, dari apa. Pokoknya begitu apa ngelihat, alah. Dah. Berarti hati-hati dengan kebahagiaanmu gitu. Ya, karena nanti kita akan bahas pelan-pelan. Tapi intinya, kalau kita sangat mudah meremehkan orang lain, berarti ada sesuatu yang di dalam diri kita tingkat kebahagiaannya rendah gitu. Ya, itu nomor 1. Yang nomor 2, ciri-ciri orang yang, kalau ini pakai sangat di depannya, sangat tidak bahagia. Nomor 2 adalah suka ngegosipin orang. Udah aja, selesai. Once senang banget ngomongin kehidupan orang, berarti kehidupan diri sendirinya kurang menarik gitu kira-kira. Saking gak menarik diri sendirinya, maka dia sibuk dengan cerita orang lain. Saking fokus ngegosipin orang, menilai orang lain, gak punya waktu terhadap diri sendiri. Jadi, kalau orang senang banget ngegosip, itu refleksi bahwa dia lagi enggak happy. Jadi kalau besok ada yang mau ngajak ngegosip, tanya, lagi gak happy ya? Nah gitu. Lagi gak happy ya? Gitu. Nah, karena kalau orang happy, dia nggak akan sibuk sama urusan orang lain gitu. Dia cukup sama dirinya dan nggak perlu dalam tanda petik external world gitu. Ya, paham ya? Oke. Nah, nomor 3. Ciri orang yang tidak bahagia. Lagi mau ngomongin apapun, semuanya tentang aku. Contoh. Ada temennya ngomong langsung, kalau aku, nah mulai itu aku, ya. Kalau gue sih, nah,
Nanti ngomong ini lagi, kalau gue, udah di conversation itu tuh dikuasai sama dirinya aja. Padahal dia yang mau curhat gitu misalnya. Kalau aku, dah. Jadi kalau tingkat akunya banyak, kalau tingkat akunya tinggi, kalau tingkat intervensi semua tentang akunya tinggi, there is something wrong sama your happiness gitu. Pernah nggak ketemu orang yang gitu? Pokoknya ya urusannya tuh all about him aja atau her. Pokoknya, aduh, dia tuh penting banget gitu. Dihargai kali ya? Ya itu tadi Bu, saat dia kekurangan, intinya overvalidated sih, gitu. Makanya kenapa dalam perspektif Quran katakanlah si aku itu kan ego, nafs. Makanya kenapa penting banget kita mengontrol nafs gitu. Aku itu ego bahasa Latinnya. Sip ya. Jadi nomor 3 adalah semua tentang aku. Nah, nomor 4 nih, ini menarik. Orang yang gak bahagia adalah memaklumkan keberhasilan orang lain. Itu nomor 4. Contoh, ya wajarlah dia happy, ya wajarlah dia hebat. Kan anak jenderal misalnya. Nah, terang aja dia oke kan kenapa? Cucunya presiden misalnya. Ya jelas aja dia gini kenapa? Pokoknya urusannya ke situ aja. Pokoknya dia ngelihat apapun, ngelihat sisi yang konteksnya adalah, kata kuncinya adalah memaklumkan keberhasilan orang lain. Ya aku kan gini karena bukan anaknya siapa-siapa. Dia gitu kan karena anaknya siapa gitu. Berarti dia memaklumkan itu karena kenapa? Ya itu tadi. Nah itu salah satu mental-mental yang gak happy aja udah. Sip ya, itu udah mau arah-arah ke dengki sih sebenarnya. Dan dengki itu udah penyakit stadium 3. Di penyakit hati. Iya, stadium 4-nya tuh dendam namanya. Ya kalau udah mulai dengki, coba diturunin aja. Kalau udah dendam, wah akut aja, kronis gitu ya. Nomor 5, orang yang gak happy adalah orang yang memaksakan kehendak. Oh udah ada. Ngatur terus aja udah. Harus. Pokoknya. Gak ada basa-basi lagi, gak ada toleransi. Dah itu juga hati-hati. Ya, jadi nomor 5 adalah dia adalah pemaksaan kehendaknya over gitu. Nah, nomor 6 ini mirip-mirip sama yang di atas sih. Banyak mencari perhatian dan validasi. Kalau tadi bahasanya insecure, ada apa? Ini bagus nggak? Ini oke nggak? Terus nanyanya itu ulang-ulang banget gitu. Ini oke nggak? Ini bagus. Pokoknya dia kalau belum dapat validasi dari banyak orang, dia nggak pede gitu kira-kira. Jadi dia jadi korban validasi terus gitu. Makanya tipikal-tipikal kayak gini, kalau posting nggak banyak yang nge-like, bisa bete gitu. Duh, yang nge-like dikit gitu. Yang komen dikit, wah udah aja. Kenapa? Karena dia kecanduan sama validasi gitu. Berarti kalau orang kecanduan sama validasi, ingat remote control happy-nya di orang lain. Dan bahaya banget kalau remote control ini di orang lain. Kenapa? Aku happy kalau. Berarti happy-nya pakai kalau nggak? Ada kategorinya? Ya elah happy aja pakai kategori. Yang bikin diri sendiri lagi. Yang komplain diri sendiri lagi gitu. Ya, dapat ya? Itu konteksnya adalah banyak cari perhatian. Nomor 7. Ciri orang yang tidak bahagia, nomor 7 adalah susah berderma. Oh, pelit, oh udah aja. Orang pelit itu indikator parameter dia nggak happy. Udah gitu aja. Sip ya? Jadi pelit, susah nolong, berkontribusinya rendah, kebermanfaatannya minim, dan ingat ya, pelit ini bukan urusan hanya harta uang, bukan. Tapi bisa pakai tenaga, pakai pikiran, macam-macam lah. Gitu. Ya intinya tingkat kita melakukan yang namanya kebermanfaatan itu rendah. Nomor 8, orang yang tidak bahagia adalah dia selalu fokus pada masalah, bukan sama solusinya. Dia yang diungkit-ungkit masalahnya terus. Masalahnya terus. Jadi kalau ngelihat muka orang tuh masalah yang dilihatnya gitu. Bukan solusinya. Atau ngelihat situasi, masalahnya dulu. Atau ngelihat apapun, pokoknya hal-hal yang berkaitan sama masalah gitu. Sip ya? Hati-hati itu. Nomor 9, siapa orang yang gak bahagia? Suka berfoya-foya. Nah ini nomor 9 nih. Head on gitu. Ya quote and quote, dia pokoknya udah deh. Foya-foya aja. Paham lah ya? Maksud saya foya-foya ya. Konteksnya adalah dia terperangkap dalam konteks yang namanya berfoya-foya. Nah terakhir ini yang kaitannya sama sosial media. Nomor 10,
Orang yang tidak bahagia adalah orang yang terlalu aktif di media sosial. Udah aja. Tuh kalau orang yang udah story-nya udah kayak strip-strip kecil-kecil banget tuh ya. Tuh banyak banget tuh ya. Dikit-dikit posting, dikit-dikit posting, dikit-dikit posting. Biasanya orang yang memposting terlalu over, dia mencari validasi di sosial media, berarti dia tidak mendapatkan validasi atau tidak mendapatkan intimate di kehidupan nyata gitu intinya. Nah maka itu adalah bagian dari ciri-ciri orang yang tidak bahagia. Oke teman-teman? Nah, silahkan dihitung-hitung sendiri aja, dirasa-rasa sendiri aja. Kalau dikira-kira angka 78-nya banyak, atau apalagi 89-nya banyak, intinya di atas 5-nya banyak, cek and recheck aja udah. Ya, ini bukan mau ngomongin baik, bukan mau ngomongin buruk, bukan mau ngomongin penilaian, tapi seenggaknya, dalam beberapa waktu tadi, kita semua lagi melakukan self-inquiry gitu. Menyelidiki ke dalam. Bahwa indikator parameter tadi itu menunjukkan tentang konteks yang namanya kecerdasan emosi. Sip ya? Kayak kesimpulan dulu. Berarti kalau di Quran ada kata-kata, ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang adalah jiwa yang penuh dengan konteks emosinya bagus, kecerdasannya. Dan menimbulkan konteks yang namanya indikator parameter bahagia tadi gitu. Maka kalau jiwa nggak tenang, kecenderungan keputusan yang dilakukan itu dalam konteks yang dalam tanda petik tidak akan menguntungkan gitu. Bukan hal yang baik gitulah kira-kira. Bukan hal yang proper gitu. Maka teman-teman, yuk rawat emosinya, rawat jiwanya. Pastikan kalau mau mengambil keputusan, bukan pada kondisi chaos gini, tapi saat kondisinya lebih tenang. Saat tenang, barulah ambil keputusan, saat tenang, barulah mengatakan sesuatu gitu. Ya, kenapa saat kondisinya lagi spike up, spike down gini, melakukan kondisi apapun, bisa jadi kita di-hijack oleh otak emosi kita. Dimana kalau kecerdasan emosinya rendah, pasti yang datang ke kehidupan kita tidak membahagiakan, tidak mendamaikan, dan tidak menenangkan gitu. Oke? Sip ya? Lumayan ada ngobrol-ngobrol sama dirinya tadi? Iya. Sip. Udah mulai ngerti ya gitu kira-kira? Ketika tadi ada sesuatu yang didapetin, udah mulai nggak nyalahin siapa-siapa gitu. Oh ya ampun, ternyata dari kemarin kenapa saya gini? Oh ya wajar. Kenapa? Ya kecerdasan emosi aku ternyata gitu. Oh ternyata yang mengundang aku gitu. Oh ternyata semua ini hanyalah buah dari keputusan yang aku ambil pada saat memutuskan dalam konteks yang namanya emosinya di vibrasi atau frekuensi yang rendah gitu kira-kira. Sip ya? PR-nya diulang-ulang, saya nggak pernah bosan, banyaklah menjeda. Mau apa-apa ingat dulu, emosi mau ngambil alih nih, diam dulu, mikir, baru mengambil keputusan. Jangan biarkan emosi kita mengambil alih semua keseharian kita. Itulah kenapa kita perlu menang melawan diri sendiri gitu. Nanti kalau pakai bahasanya Quran, emosi yang membuat kita ngambil keputusan tanpa sadar, ini nanti disebut setan gitu kira-kira. Maka sayatin atau setan itu adalah emosi yang keluar, yang bukan menggoda sih, menguasai keputusan kita gitu. Oke? Sip ya? Makanya kalau di tradisi Islam mau ngapa-ngapain kan, auzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu lah kira-kira. Semoga emosi ini tidak membajak aku gitu. Awalnya setan nggak pernah ada di mana-mana, bukan. Tapi semua setan ada di dalam diri kita. Jadi kalau mau ketemu setan tinggal ngaca, ya, dah pasti ketemu. Ya, semuanya karena ada di dalam diri kita masing-masing gitu. Oke? Sip ya, dapat ya? Oke, teman-teman, mudah-mudahan ada sesuatu hari ini. Refleksi, silahkan diicip-icip, silahkan ditelaah lagi. Dan seperti biasa, nanti kita akan dalamin satu-satu. Next pertemuan mungkin kalau nanti bawa banyak pertanyaan, silahkan. Tapi at least pertemuan kali ini adalah pertemuan yang lebih kontemplatif, lebih banyak self-talk. Ingat, jiwa kita di dalam mungkin sangat rindu untuk diajak ngobrol. Milikilah waktu untuk ngobrol sama jiwanya gitu. Ya, diniatkan, diizinkan. Dah, self-talk aja.
Apapun caranya terserah, tapi poinnya adalah jangan sampai kita saking sibuk dengan faktor apapun di luar dirinya, kita menghilangkan diri kita gitu. Karena yang akan benar-benar menemani kita sampai kapanpun hanyalah diri kita masing-masing. Cukup ya, Ibu dan Bapak, teman-teman ya? Dapat sesuatu? Sebelum ditutup mungkin ada 2 aja, dapat apa hari ini? Silakan. Yang diangkot boleh mungkin nih. Beberapa kalimat aja, aku dapat ini deh hari ini gitu. Boleh? Gimana, Pak? Kalau kita punya masalah gitu, oh iya, itu udah pasti itu. Oke. Jadi dapat itu introspeksi diri sendiri. Betul. Jadi refleks ya. Dan itu penting buat kita. Mantap. Karena saya pernah kerja juga dengan diri kan. Nah yang ngomong pada diri sendiri, saya kaget ada orang lagi bawa dosen gitu, dia ngomong sendiri. Saya tanya ke teman saya, oh kalau di sini begini banyak kan dia bicara dengan dirinya sendiri sambil ngomong gitu. Betul. Jadi kayak orang gila, saya pikir dia gila. Tapi bisa jadi gila juga sih, Pak. Iya. Bisa jadi gila. Tapi kelakuannya enggak. Betul. Ngomong kayak kita. Self talk. Nah itu yang jadi saya ingin kembali ke situ. Iya. Jadi, kembali kita introspeksi diri lah, ngaca aja gitu kan. Kalau mau nyalain orang ya emang terus sadar dulu gitu kan. Kalau kita mau ngambil keputusan juga nggak boleh lagi emosi. Betul. Karena kalau emosi juga itu kan setan yang menyeberang. Betul. Betul. Jadi bagus ini jadi nginget kita lagi, apalagi dalam usia-usia kita makin tambahan gitu. Dan satu lagi yang saya anggap kadang-kadang manusia itu dia melakukan dulu urusan belakangan. Tuh. Kebanyakan dari sekarang maupun muda sampai tua begitu mikirnya belakangan. Tapi begitu dia udah sakaratul maut itu baru mikir oh iya Bu. Nah itu. Tuh. Itu aja itu. Nah iya itu yang itu. bagus. Iya. Jadi mikir dulu baru ngomong. Iya. Kan banyak kan kita udah ngomong, aduh gue nyesel ya kenapa. Nah, betul. Gitu ya. Betul. Kan? Jadi sekarang mesti kita pikirin dulu nih kalau kita Betul. ngomong gini kira-kira dia bakal tersinggung apa enggak ya. Betul. Jadi ngadepin orang-orang berarti beda-beda ya. Oh kalau si Tefari sih orangnya begini, jadi kalau gue begini pasti dia nggak suka, aku harus begini. Yes. Oh kalau Kang Abu orangnya begini, Tuh. ngadepin Kang Abu tuh kudu kieu gitu. kan. Betul banget. Jadi kita mikir dulu, baru kita bertindak ngomong ya. Ya. Jadi ini tambahannya buat kawan-kawan semua di Enak sini. banget, Kang, hari ini. Dapet Introspeksi banget. diri. Introspeksi, iya. Sip. Karena nggak ada yang bisa mengintrospeksi diri kita kecuali diri sendiri. Iya. Kita nggak bisa. Karena ingat ya, kita tuh manusia tuh paling nggak suka dinasehatin sih. Jadi please kalau ada orang nggak minta nasihat jangan diceramahin, udah gitu aja. Udah. Nah, karena ya udah nggak akan masuk juga gitu. Nuhun, terima kasih. Baik teman-teman. Oh ya, mangga. Introspeksi diri itu juga mesti hati-hati loh. Konotasinya dia bisa menyalahkan diri karena begitu kan berarti dia tidak sayang dong sama dirinya. Paling nggak sadar aja, oh oke habis ini ke depan. Betul. Karena introspeksi itu sebetulnya bukan menilai kan, refleksi. Gitu. Nah, kalau mengintrospeksi terus akhirnya jadi menyalahkan, itu bukan introspeksi, namanya feeling guilty gitu. Guilty feeling gitu. Nah, makanya introspeksi itu sebetulnya seapa adanya dan nanti dicek mana yang nggak enak gitu kira-kira. Itu sih, Bu. Yang penting kita punya waktu untuk si jiwa aja. Ngobrol sendiri. Berdialog sama diri sendiri. Iya, betul, Bu. Wah, udah deh. Nanti kita bahas lebih dalam lagi. Ya, kira-kira ya. Dapat ya, teman-teman ya? Kalau dapat cukup, terima kasih. Kita hening dulu sejenak sebelum kita tutup. Santai dan rileks. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Auzubillah. Allahumma rabbik firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih, kita tepuk tangan semuanya. Mohon maaf lahir dan batin, semuanya tetap sehat dan bahagia. Amin. Nuhun, hatur nuhun. Terima kasih.